Ini ada sosialisasi insentif publikasi. Sebenarnya insentif ini sudah diterbitkan tahun 2019 ya. Sudah lama ini. Bulan November 2019. Cuman mungkin ada beberapa yang tidak aware dan apa ya, kurang ngeh lah bahwa kalau setiap publikasi Bapak Ibu itu berpotensi untuk mendapatkan insentif seperti itu. Tujuannya kenapa ya? Ya satu, untuk mendorong pada para dosen itu untuk aktif melakukan kegiatan penelitian dalam bentuk hasilnya adalah dengan bentuk publikasi dan penulisan buku ajar, intinya seperti itu. Nah, bentuk insentif yang bisa diklaim atau yang bisa diminta itu adalah satu buku, yang kedua jurnal. Buku ini bisa buku ajar, yang kedua buku referensi hasil penelitian. Nah, kalau jurnalnya ya jurnal sing terakreditasi Sinta 4 Ristek BRIN sesuai dengan Permendikti nomor 9 tahun 2018. Ya, pada intinya kalau jurnalnya Bapak Ibu tempat publikasi itu terdaftar di Sinta 1 sampai 4 bisa diajukan untuk insentifnya. Kemudian adalah jurnal internasional. Jurnal internasional kriterianya seperti apa ya, itu mengacu sesuai dengan PAK Dikti. Ya, ada beberapa ketentuan yang bisa disebut sebagai jurnal internasional itu apa, itu kita mengacu ke sesuai PAK Diktinya. Kemudian ada jurnal internasional bereputasi, itu adalah jurnal sing terindeks Scopus tapi tidak memiliki faktor dampak. Faktor dampak itu seperti apa, intinya apa ya, masuk Q berapa dulu faktor dampak itu, Q1, Q2, Q3, Q4. Kalau bereputasi aja berarti terindeks Scopus tapi tidak masuk Q. Terus yang terakhir adalah proceeding internasional terindeks Scopus. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki luaran publikasi sing terindeks Scopus bisa diajukan. Nah, ketentuannya adalah yang bisa diklaimkan itu publikasi sudah terbit. Yang namanya publish kan terbit ya. Jadi naskah jurnalnya Bapak Ibu itu sudah terbit. Ada URL-nya atau DOI-nya. Ya. Terus kalau buku memiliki ISBN dan terdaftar di Perpusnas. Jadi kalau di search di Perpusnas ada, ya bisa. Terus bukan merupakan luaran yang dijanjikan dalam hibah. Jadi kalau di luaran hibah itu ada luaran wajib dan luaran tambahan. Nah, kalau selama tercantum di situ ya tidak bisa diklaim. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki luaran tambahan dari hasil penelitian hibah, tapi tidak dicantumkan dalam dalam janji luaran itu, maka bisa diklaimkan. Terus publikasi di luar jurnal yang dikelola institut. Jadi kalau di Institut Asia sekarang sudah ada 8 jurnal. Kalau publikasinya di luar di dalam institut ini 8 jurnal yang di institut ini, maka tidak bisa diklaim. Terus luaran juga bukan merupakan luaran dari studi lanjut. Jadi kalau ada tugas-tugas dari studi lanjut Bapak Ibu itu tidak bisa diklaimkan. Publikasi dilakukan oleh dosen. Jadi kalau Bapak Ibu katakanlah biasanya kan ada menulis bersama mahasiswa, itu tidak bisa diklaimkan. Dan insentif diberikan secara proporsional apabila disusun dengan dosen di luar institut. Jadi Bapak Ibu membuat publikasi bersama dosen dari Widyagama, dari ITN, dari UNMER, bisa diklaimkan dengan proporsional. Kalau Bapak Ibu sebagai penulis utama berarti ya 60%. Kalau sebagai penulis kedua 40%, tanpa memandang penulis responden. Jadi kalau Bapak Ibu meskipun responden, kalau penulis kedua, penulis anggota ya udah 40%.
Nah, besaran insentif ini kalau jurnal internasional bereputasi dan berfaktor dampak itu dapat 5 juta, cash, internasional bereputasi 2,5, terindeks 1 juta, nasional Sinta itu 1 juta, nasional Sinta 34.500.000. Yang belum Sinta dan Sinta 56 mohon maaf tidak mendapatkan insentif. Sedangkan kalau proceeding internasional terindeks Scopus bisa diklaimkan 1,5 juta. Kalau proceedingnya internasional saja tidak ada. Buku ajar atau buku referensi sama insentifnya 1,5 juta plus pembelian buku sebesar sebanyak 10 buku untuk koleksi di perpustakaan. Dah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Oke, Bu Titan monggo apa? Oke. Insentif mulai bulan tempat tahun berapa ya? Insentifnya sudah dimulai tahun 2019, cuman kalau anggaran dari tahun-tahun kemarin kayaknya sudah ditutup ya. Saya juga belum konfirmasi dengan Putin. Apakah bisa kalau terbitnya tahun-tahun lalu, tapi kita anggapnya adalah kalau tahun 2021 ya kita mulainya 2021 lah, biar enak gitu ya Putin apa ya Putitan ya. Seperti itu. Mau majuin kapan aja terserah. Kalau mau apa jenenge istilah baru terbit mau langsung ngajukan monggo. Nah, gitu. Tahu caranya masuk Sinta berapa gimana atau terindeks Scopus lihatnya di mana biar nggak salah pilih jurnal. Nah, Bapak Ibu bisa cek di jurnalnya. Itu di jurnalnya biasanya mencantumkan Pak. Saya terindeks di jurnal apa terindeks Sinta berapa atau di Scopus apa di terindeks Scopus apa enggak itu biasanya ada linknya. Pun toh kalau enggak dicantumkan, Bapak Ibu bisa cari di Sinta. Sebentar, saya stop share screen dulu. Stop share, oke. Share screen, oke. Share. Nah ini masih di Sinta tadi di screen, Bapak Ibu bisa cari sources journals. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang terindeks yang memiliki akreditasi. Ini mulai akreditasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Bapak Ibu tinggal masukkan aja. Kalau kebetulan saya memegang jurnal ilmiah bisnis dan ekonomi Asia, saya masukkan aja search. Ini muncul Sinta 4. Berarti sudah terakreditasi Sinta 4. Nah, kalau apa jenenge? Kalau masalah Scopus itu ada di Si major, Si Magor. Saya lupa. Magor. Saya lupa. SCI MAGOJR. Oke, GOJR. Skema GOJR. Nah, guys. Guys. Nah, di sini Bapak Pak Rafiq tinggal masukkan aja judul sampai nama jurnalnya atau ISSN-nya, Pak. Gitu. Masukkan di sini. Kalau ada berarti ya dia terindeks oleh Scopus seperti itu. Nah, menjawab Pak Rafiq. Oke Pak, terima kasih Pak. Terus apa lagi? Mana? Oh, private sebentar. Untuk buku cukup ISBN saja atau ISBN yang IKAPI? IKAPI itu saya belum pernah dengar malah IKAPI. Saya bisa patokannya sih pakai Perpusnas ya. ISBN yang terindeks di Perpusnas. Perpusnas.go.id kalau nggak salah. Nah, di sini kalau ini saya tinggal masukkan ISBN-nya aja. Mana ISBN? Nah, oke. Kalau terdeteksi di sini ya sudah. Gitu. Saya cari ISBN-nya berapa saya masukkan. Dan kalau katakanlah Pak Saiful Bahri yang kemarin. Nah, saya tinggal cek aja di sini ada terdeteksi dan
ISBN-nya benar, bukunya sudah betul juga, ya sudah. Oke. Ketentuan dari buku ajar dan referensi berapa jumlah halaman kok masih belum ada belum ada ketentuan khusus sih. Patokannya ini ya selama ini masih ISBN aja, Bu Sisil. Kalau prosedur nasional internasional bisa diklaim, Bu Rini tadi, Bu Caca tadi sudah saya sampaikan, proceeding internasional yang terindeks Scopus saja, Bu, yang bisa diklaim. Yang lainnya enggak, walaupun internasional, tapi kalau enggak terindeks, tidak terindeks Scopus, enggak bisa. Bu Sisil sudah menjawab tadi ya? Yes. Nah, caranya gimana? Caranya mengajukan gimana? Mengajukan Bapak Ibu tinggal masuk aja ke webnya LP2M di lp2m.asia.ac.id. Nanti pilih menu berkas. Nah, kok nggak bisa? Berkas. Kok nggak bisa? Bisa nggak, Bu? Bu Titan, kenapa tiba-tiba tidak bisa? Berarti saya coba. Bu Titan. Bisa. Kenapa dan Bu Titan? Ya. Loh, kok saya nggak error ya? Google-nya kayak Pak. Oh, enggak. Itu di browser saya nggak bisa, bentar saya ganti dulu. Bukan di ininya. Browser saya Bu kayaknya. Saya pakai Bing. Browser saya Salah bisa. browsernya. Ya, lp2m.asia.ac. Oke, terus klik berkas, terus nah kan muncul. Nah, kan. Nah. Iya, browsernya nggak tahu, nggak flag itu. Nah, itu nanti di sini juga saya masukkan link-link dari lembaga-lembaga lain kayak tadi, kayak ada daftar kerma, sekalian aja mumpung buka langsung saya masukkan. Bapak Ibu tinggal klik aja permohonan insentif publikasi, terus nah nanti akan lari ke alamat Google Form-nya, dan masukkan Google Form-nya harus pakai email asia.ac.id. Nah, nanti tinggal dipilih aja pemohonnya siapa, terus statusnya mandiri atau penulis, kayaknya bisa dibaca lebih lanjut sendiri. Seperti itu. Dah.